Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi ke-10 terkait dengan mata kuliah data mining, di mana pada video ini kita akan membahas supervised learning untuk klasifikasi. Oke, sebagaimana mungkin secara definisi, klasifikasi merupakan proses evaluasi data untuk mengkategorikannya ke dalam salah satu dari dua atau lebih kelas yang ditentukan. Dalam klasifikasi ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah membangun model, kemudian yang kedua menggunakan model tersebut untuk mengenali atau mengklasifikasikan objek. Ya, jadi dalam prosesnya nanti akan ada proses training dan ada proses testing. Oke, di sini kita bahas dulu perbedaan antara regresi dan klasifikasi, ya. Kalau misalkan regresi adalah tujuannya untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen untuk memprediksi nilai yang kontinu. Sedangkan klasifikasi adalah mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang sudah ditentukan berdasarkan atribut yang ada. Sehingga fokus utamanya itu ada pada variabel dependen atau target yang bersifat kategorik atau diskrit. Kemudian dari sisi variabel targetnya tadi mungkin sedikit disinggung, dalam regresi itu sifatnya kontinu, sedangkan untuk klasifikasi adalah kategorik atau diskrit. Makanya meskipun ada metode regresi logistik, dia bukan masuk ke regresi ya, ranahnya itu dia adalah klasifikasi. Kemudian juga ada terkait modelnya. Model regresi tujuannya untuk membangun persamaan matematis atau fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel. Model klasifikasi ditujukan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau kelas. Oke, outputnya untuk regresi adalah prediksi, kalau klasifikasi outputnya adalah kategori. Kemudian metrik evaluasinya juga berbeda. Kalau regresi biasanya ada R-square, ada MAE, MSE, dan lain-lain. Kalau klasifikasi biasanya menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, kemudian ada AUC, ROC, dan lain-lain. Oke, di sini ada 4 algoritma yang akan kita bahas lebih jauh. Ada decision tree, ada naive bayes, ada support vector machine, dan ada ensemble. Oke, decision tree ini merupakan algoritma yang menghasilkan pohon keputusan dengan aturan untuk digunakan dalam mengklasifikasikan data. Ada beberapa algoritma decision tree, ada C4,5, ada chart, dan ada random forest. Oke, komponen dalam decision tree ada yang disebut root node, di mana ini adalah node pertama dari pohon, yang mana dia uh, berfungsi untuk pemisahan atau pembagian data yang pertama. Kemudian internal node ini adalah node yang digunakan membagi untuk membagi dan memisahkan data lebih lanjut setelah root node, ya. Jadi kalau misalkan ada pemisahan selanjutnya itu disebut dengan internal node. Kemudian ada leaf node, ini merupakan node terakhir yang berisi klasifikasi atau label outputnya. Sedangkan cabang itu adalah jalur dari satu node ke node lainnya berdasarkan hasil dari kondisi fiturnya. Jadi kalau misalkan iya, tidak, nah itu adalah jalur atau cabangnya itu masuk ke jalur yang mana. Oke, setidaknya kita akan bahas salah satu algoritma yaitu dalam chart. Di situ ada classification tree.
Di sini tahapan secara umumnya ada yang pertama pembentukan pohon klasifikasi, kemudian pemangkasan pohon klasifikasi, dan penentuan pohon klasifikasi optimum. Oke, dalam pembentukan pohon klasifikasi tentunya ada pemilihan kriteria pemisahan. Jadi kapan dia itu menjadi pemisah terbaik untuk membentuk pohon klasifikasi, ada beberapa cara yang bisa digunakan, di mana di sini menggunakan fungsi heterogenitas, salah satunya adalah indeks Gini. Oke, di sini rumus indeks Gininya, ya, di mana di sini ada terkait probabilitas, ya, probabilitas kelas J pada simpul T. Nanti akan ada ilustrasinya. Kemudian dalam pemilihan pemisahan, kemudian akan dievaluasi menggunakan kriteria goodness of split. Ya, jadi nanti dihitung ya indeks gininya untuk setiap kandidat pemisahan ya. Kemudian nanti dievaluasi menggunakan goodness of split sehingga nanti manalah yang menjadi pemisahannya. Kemudian juga penentuan simpul terminal ya. Di sini terdapat teori oleh Breman yang menyatakan bahwa pengembangan pohon akan berhenti apabila pada simpul terdapat pengamatan berjumlah kurang dari atau sama dengan 5. Sehingga kalau misalkan dia sudah eh, berada pada kondisi tersebut, maka dia akan berhenti dan tidak akan berpisah, ya, tidak akan melakukan pemisahan kembali. Nah, ini untuk eh, internal node ya atau terminal node. Oke, selain itu juga bisa ditentukan kalau dia sudah mencapai batas atau batasan jumlah level yang ditentukan atau tingkat kedalaman pohon maksimal. Kemudian nanti dilakukan penandaan label kelas yang mana ini dilakukan berdasarkan aturan jumlah terbanyak ya. Nah, itu adalah untuk pembentukan pohon klasifikasi. Kemudian ada proses pemangkasan pohon klasifikasi. Ini dilakukan dengan melakukan pengurangan simpul pohon sehingga mencapai ukuran pohon yang layak. Nah, layak ini dalam tanda kutip dia tidak overfitting atau underfitting. Di mana ukuran pohon yang layak ini dilakukan dengan menggunakan ukuran complexity minimum ya, menggunakan complexity parameter. Kayak pemangkasan ini dilakukan pada cabang yang memiliki nilai terendah. Kemudian penentuan pohon klasifikasi optimum ini eh, terkait dengan kompleksitas ya. Jadi pohon yang besar ini menyebabkan kompleksitas yang tinggi sehingga perlu dilakukan pemilihan pohon optimal yang berukuran sederhana tapi memberikan penduga yang eh, sesuai ya. Biasanya ini dilakukan menggunakan cross validation pivot. Oke, di sini ada ilustrasinya. Misalkan kita punya atribut outlook, temperatur, humidity, wind, kemudian ada labelnya itu terkait dengan play tenis ya, apakah iya atau tidak. Kemudian misalkan di sini kita eh, kumpulkan dulu ya calon simpulnya. Nah, di sini ada calon simpul untuk outlook ya. Misalkan simpul kiri itu adalah kalau dia outlooknya rain overcast, kalau simpul kanan itu sunny. Jadi ini yang simpul kiri adalah selain sunny. Ini calon simpul yang pertama, kemudian sampai dengan calon simpul yang terakhir dari kondisi apa? Kondisi atributnya ya. Kayaknya ini ada kesalahan ya, yang 8 itu di antara ini weak, yang ini strong.
Yang kanan itu strong, yang kiri weak. Oke, kemudian kita hitung eh, indeks gininya. Misalkan ini fokus di calon simpul pertama, kita hitung peluang dari simpul kiri ya. Jadi kita hitung berapa kejadian outlook rain overcast di sini dari kolom outlook rain yang berisi rain atau overcast itu ada 9. Kemudian jumlah kejadiannya ada 14, jadi ini tinggal dibagi saja, dapatlah peluangnya. Begitupun untuk yang simpul kanan, berarti ini sisanya, berarti ada 5. Ya. Kemudian kita hitung peluang bersyaratnya juga, ya. Ini peluang bersyaratnya itu dikaitkan dengan labelnya. Jadi, peluang kelas atau label no dengan syarat dia ada di kejadian simpul kiri. Nah, totalnya itu kan ada 9 tadi ya. Kemudian ternyata dari 9 ini ada 2 yang dia itu labelnya itu no, maka ini adalah peluangnya. Begitupun untuk peluang yes ya. Nah, dan juga ini untuk yang simpul kanannya. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung indeks gininya, yang mana ini adalah perhitungan untuk simpul kiri dan simpul kanan, kemudian dijumlahkan. Kemudian kita juga bisa hitung goodness of splitnya untuk calon simpul pertama ini. Yang mana nanti selanjutnya kita hitung calon simpul 2, 3, 4, sampai dengan 8. Nanti terpilihlah mana yang dia itu menjadi pemisahnya. Oke, kapan kita menggunakan decision tree? Yang pertama ketika kita memiliki data yang strukturnya itu jelas ya. Dan decision tree ini akan bekerja optimal kalau dia fiturnya atau datanya semuanya itu adalah kategorik karena dia sifatnya itu adalah pemisahan ya. Jadi kalau misalkan seluruh fiturnya itu kategorik, dia akan bekerja secara optimal. Kemudian cepat dan efisien untuk dataset ukuran kecil hingga menengah, serta ini yang paling utama, decision tree ini adalah mudah diinterpretasikan. Oke, selanjutnya algoritma naive Bayes ini didasarkan pada teorema Bayes ya, di mana setiap fitur dalam data itu adalah independen. Artinya adanya satu fitur tidak akan memberikan informasi tentang fitur lainnya. Di dalam naive Bayes itu ada perhitungan-perhitungan, khususnya ini berdasarkan pada teorema Bayes. Yang pertama adalah menghitung prior probability. Ini berdasarkan frekuensi kelas dalam dataset ya, di mana rumusnya adalah banyaknya data dalam kelas CK dibagi banyaknya data secara keseluruhan. Selanjutnya menghitung probabilitas kondisional fitur. Ini berarti terkait dengan fitur yang digunakan dan juga dikaitkan dengan kelasnya. Jadi peluang bersyarat fitur XJ dengan syarat CK, kelas CK. Sehingga digunakanlah teorema Bayes untuk menghitung probabilitas posterior untuk setiap kelas dengan mempertimbangkan semua fitur X yang bersesuaian. Kayak ilustrasinya menggunakan data yang sama, misalkan ya, kita sebut C1 itu adalah label yes, C2 label no, kita hitung peluangnya. Kemudian kita fokus ke outlook ya. Di sini kita hitung peluang bersyaratnya untuk masing-masing kondisi outlook dengan masing-masing kelas ya. Kemudian di sini kita kumpulkan untuk misalkan fokusnya ke outlook dan humidity. Nah, di sini berarti kita eh, ingin mencari keputusan terkait kejadian outlook-nya sunny dan humidity-nya itu normal, berarti kita hitung ya dengan menggunakan rumus untuk masing-masing kelas. Nah, jadi misalkan untuk C1, C1 tadi itu adalah yes ya, berarti rumusnya adalah
peluang C1 dikali peluang X dengan syarat C1. Nah, C1 itu yes, berarti tadi peluang yes itu 0,6429, kemudian peluang bersyaratnya fokus ke yang outlook, sunny, dan humidity-nya normal. Yang sunny itu adalah 0,2222, sedangkan humidity normal 0,6667, sehingga diperoleh peluangnya 0,09. Sedangkan untuk yang no, kelas no, ini peluangnya adalah 0,04, sehingga keputusan ketika kondisinya outlook-nya sunny dan humidity-nya normal itu adalah bermain. Kenapa? Karena peluang kelas 1 atau peluang yes itu lebih tinggi. Oke, kapan kita menggunakan naive Bayes? Yang pertama ketika datasetnya itu berdimensi tinggi, ini salah satu algoritma yang cukup kuat ya ketika dimensinya tinggi. Bahkan naive Bayes ini juga sering dipergunakan untuk klasifikasi teks ya. Kemudian kecepatan komputasinya juga sangat mumpuni. Jadi ketika kita membutuhkan waktu yang seefisien mungkin, naive Bayes bisa menjadi solusi. Kemudian ketika jumlah training set relatif sedikit, naive Bayes masih bisa tergolong algoritma yang cukup andal untuk digunakan. Serta kalau misalkan kebutuhan akan probabilitas outputnya dibutuhkan, ini naive Bayes bisa mengeluarkannya. Oke, selanjutnya ada SPM. SPM adalah salah satu algoritma yang prinsipnya itu menemukan hyperplane yang memaksimalkan pemisahan antara kelas dalam data. Di mana untuk mengukur performa SPM, kita bisa menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi. Akurasi ini untuk prediksi yang benar dari total prediksi. Kemudian metrik presisi Rico Evans score ini bisa digunakan ketika datasetnya tidak seimbang. Kemudian confusion matrix ini yang lebih detailnya. Kemudian ROC AUC ini untuk menilai performa klasifikasi biner biasanya menggunakan ini. Oke, proses validasi ya dalam SPM dilalui melalui cross validation. Jadi biasanya support vector machine ini bisa disandingkan pada proses cross validation ya. Biasanya kita menggunakan k-fold cross validation K-nya 5 atau 10, di mana cross validation ini bertujuan untuk menghindari overfitting dan memberikan gambaran model yang sifatnya itu general. Kemudian juga optimasi parameter, mencari hyperparameter optimal, bisa menggunakan grid search atau random search, atau mungkin algoritma lainnya ada genetic algorithm, atau misalkan golden section, itu ada banyak sekali. Nah, di sini biasanya juga digunakan. Oke, kapan kita menggunakan SVM? Yang pertama ketika datanya tidak linear tapi masih bisa terpisahkan. Jadi tidak linearnya itu tidak ekstrim ya, tapi dalam konteks dia masih bisa sanggup dipisahkan, maka kita bisa menggunakan SVM. Kemudian akurasinya itu cukup tinggi dibanding algoritma yang lain sehingga SVM ini bisa menjadi alternatif. Kadangkala juga ketika kelasnya tidak seimbang, kita bisa menggunakan SVM, namun tetap ada penyesuaian untuk algoritma SVM-nya, itu dia menggunakan jenis apa gitu ya. Dan juga SVM ini menangani overfitting. Kemudian ada algoritma ensemble, di mana ini menggabungkan hasil dari beberapa algoritma klasifikasi yang berbeda untuk meningkatkan performa. Di antaranya ada random forest, ada bagging, dan ada boosting ya. Oke, di sini ada tiga kategori ensemble method. Ada boosting, ada bootstrap aggregating, ada stack generalization. Yang pertama, boosting ini adalah algoritma yang andal dalam menangani masalah kelas tidak seimbang. Dan prinsipnya itu dia menambah bobot pada objek yang misklasifikasi
di mana biasanya pada data kelas tidak seimbang ini objek yang misklasifikasi ada pada kelas yang minoritas. Salah satu algoritma boosting yang populer yang umum digunakan adalah adaptive boosting. Dan ini adalah algoritma dari adaptive boosting. Jadi kita punya data terboboti dan di sini dilakukan sebanyak T ya. Dan di setiap data terboboti ini itu kita lakukan modeling dan selanjutnya kita pilih di antara model-model ini mana model yang terbaik ya berdasarkan majority vote. Kemudian yang kedua ada bagging atau bootstrap aggregating. Langkah-langkahnya adalah melakukan pengambilan sampel bootstrap pada data training T, kemudian masing-masing sampel bootstrapnya itu dibuat model klasifikasi ya, dan algoritmanya bisa apa saja. Kemudian langkah tersebut dilakukan sebanyak B kali, jadi pada bootstrap itu ada batasan berapa banyak bootstrap yang dilakukan, sebanyak B. Kemudian dilakukan pemilihan menggunakan majority vote ya untuk mendapatkan model akhirnya. Nah, ini adalah ilustrasinya terkait dengan bootstrap aggregating. Selanjutnya ada stack generalization atau stacking. Ini merupakan metode gabungan berbagai model untuk meningkatkan kinerja prediksi secara keseluruhan. Nah, dan stacking ini berbeda dengan bagging atau boosting karena model-modelnya, model-model dasar yang digunakan berupa berbagai jenis algoritma. Kemudian prediksi dari model ini digabungkan dengan model tambahan, yaitu meta learner. Jadi ada dua ya, ada base learner, ada meta learner. Kayak tahapannya, yang pertama pembagian data ya, seperti biasa training testing. Kemudian kita pilih beberapa model dasar ya untuk bagian pertama datanya. Ini bisa model-model yang berbeda. Kemudian kita hasilkan prediksi dari model dasar tersebut dan prediksi ini akan menjadi input untuk pelatihan model meta learner ya. Sehingga pada meta learner ini dia menggabungkan prediksi dari model dasar untuk membuat prediksi akhir. Dan sehingga untuk prediksi akhirnya dibuat oleh meta learner ya menggunakan output prediksi dari model-model dasar yang telah dilatih. Nah, jadi ini adalah ilustrasinya ya. Dari training data kita dapatkan model, masing coba model-modelnya, kemudian kita peroleh new training set. Ini berdasarkan hasil model-model tersebut ya, yang mana dia itu merupakan hasil prediksi dari first level model, kemudian kita terapkan second level model tadi meta learner, dan kita peroleh hasil prediksinya. Kapan kita menggunakan ensemble? Yang pertama ketika model tunggal kurang akurat. Jadi ketika kita sudah memilih algoritma tertentu dan ternyata kurang akurat, kita ingin tingkatkan kinerjanya, maka kita gunakan ensemble dengan basis algoritma tersebut. Ya, contoh misalkan ketika kita menggunakan SVM ternyata akurasinya kurang bagus, kita tingkatkan dengan prinsip ensemble masih menggunakan SVM tapi menggunakan prinsip ensemble, maka kita bisa meningkatkan akurasinya. Kemudian ketika datanya kompleks dan sulit dipisahkan, terjadi overfitting atau underfitting, dan ketika kita memerlukan stabilitas dari model. Oke, itulah video pembelajaran kali ini. Nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Sekian presentasi atau video ini dibuat. Mohon maaf bila ada hal yang mungkin kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.